nanti Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki ngajarin tuh, tergantung hajatnya apa. Kalau hajatnya ngadepin orang dolim, nanti setiap 129 ada ayat yang dibaca dikit. Kalau hajatnya urusan rezeki, setiap 129 ada ayat tuh yang dibaca dikit. Saya lupa, nggak hafal ayat-ayatnya apa aja. Jadi setiap 129 kali ada satu ayat yang dibaca. Habis itu mulai lagi dari ulang 129 lagi, ada ayat yang dibaca tipis satu baris. Salah satunya ini ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Cuman saya lupa ini fungsinya buat apa nih? Apa buat urusan apa namanya rezeki, apa buat urusan ngadepin orang dolim, apa buat urusan apa? Ada beberapa ayat-ayatnya. Itu dalam kitab Abu Abul Faraj, Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki mengajarkan itu. Mudah-mudahan kita selalu diliputi lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif ultuf bina. Ya Latifan bi khalqihi, ya Aliman bi khalqihi, ya Khabiran bi khalqihi ultuf bina. Ya Latifan lam yazal ultuf bina, innak latifun lam tazal ultuf bina. Kalau istiqomah baca Latif, insyaallah tuh bakal dapat lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Abdul Rahman ngajarin setiap baca Latif, ya Latif enggak lepas tuh. Ya Latifan bi khalqi, ya wahai yang maha latif kepada hamba-hambanya. Ya Aliman bi khalqi, wahai yang maha mengetahui hamba-hambanya. Ya Khabiran bi khalqi, wahai yang maha mengetahui hamba-hambanya. Ultuf bina, berikan kami lutufmu, kelembutanmu ya Allah. Ya Latif, ya Alim, ya Khabir, ya Latifan lam yazal. Ya Allah yang senantiasa latif, senantiasa berlemah lembut kepada hambanya. Ultuf bina fi manazal, berikan kami kelembutan atas apa yang kau berikan kepada kami, atas apa yang terjadi. Innak latifun lam tazal, sungguhnya engkau senantiasa maha berlemah lembut kepada hambamu. Ultuf bina wal muslimin. Jelas? Faham? Insya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi wassahbi amma ba'd. La ilaha illallah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ustaz Al-Fadil Al-Habib Ahmad bin Mahdar bin Husain Ibn Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Mahsin Al-Attas beserta segenap keluarga besarnya, begitu juga para habaib, khususnya Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Ali bin Ja'far As-Saggaf, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk. Kita sampai kepada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Sadaqallahul Azim. La ilaha illallah. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk. Kita sampai kepada ayat ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kata Allah Ta'ala, ini kabar gembira nih buat orang-orang yang enggak bermuka dua. Kadang-kadang orang bermuka dua, kalau di depan orang kelihatan alim soleh, di depan orang alim soleh, begitu sendirian keluar setannya ketika nggak ada yang lihat. Itu muka dua namanya, depan manusia begini, ketika nggak ada manusia hanya depan Allah Ta'ala lain lagi ceritanya. Allah puji orang-orang yang nggak bermuka dua. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya mereka-mereka yang yakhshawna rabbahum, yang takut sama Allah Ta'ala, nggak maksiat bil ghaibi, ketika dalam keadaan ghaib, nggak ada yang lihat, ketika dia sendirian, HP di tangan, otak banyak, internet kencang, di kamar sendirian, nggak ada yang lihat, cuma antara dia sama Allah doang tuh. Jejak bisa dihapus, histori bisa dihilangin, sendirian nggak ada orang tuh. Dorongan hawa nafsu, ayo buka ini, ayo buka itu, ayo buka ini, ayo buka itu. Tapi dia ingat firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya yang mereka takut, mereka yang takut dengan Tuhannya bil ghaib, ketika sendirian nggak ada orang yang melihat. Apa yang didapatkan oleh mereka ya Allah ya Rabb? Orang-orang yang nggak bermuka dua itu ya Allah, yang setia denganmu ketika nggak ada orang yang melihat ya Allah. Lahum maghfiratun, mereka yang pertama akan dapat ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan mereka akan mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Azim, azim, azim. Orang kalau betul-betul sadar khauf min Allah Ta'ala, azim, luar biasa. Khususnya itu teruji ketika sendirian. Kalau di hadapan orang alim ya nggak usah kaget. Bisa jadi alimnya dia depan orang, baiknya dia depan orang karena pengen reputasinya baik. Tapi kalau udah ketika sendirian, di situ baru teruji tuh. Bener nggak dia betul-betul takut sama Allah? Apa cuma topeng aja di hadapan manusia? Kalau benar-benar karena memang takut sama Allah, dia ninggalin maksiat ketika sendirian, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia dapat maghfirah, ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan, wa ajrun kabir, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Kemudian ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita, ya, ketika itu ada orang-orang musyrikin, mereka ngina-ngina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin ngina-ngina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dikabarin sama malaikat Jibril. Nabi dikabarin bahwasanya orang-orang musyrik menghinamu di belakangmu. Dan orang musyrik ini satu sama lain, qala ba'dhum li ba'd asirru qawlakum hatta la yasma' ilah Muhammad. Fa akhbarahu Allah annahu la takhfa 'alaihi khafiyah. Itu orang-orang musyrik dengan kebodohan mereka. Mereka satu sama lain bilang, kalau ngina Muhammad jangan kencang-kencang, pelan-pelan, supaya Tuhannya kagak denger. Dipikir Tuhannya bukan maha mendengar. Jadi orang musyrik begitu tuh, ngobrol ngina Nabi, Nabinya nggak dengar, pelan-pelan, biar Tuhannya kagak denger. Kalau kencang-kencang nanti Tuhannya denger. Dipikir Allah kagak dengar. Langsung Allah turunkan firman Allah Ta'ala, ya, wa asyrru qawlakum aw ijharu bih.
lu mau pelanin suara lu mau kencengin, innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu. Jangankan yang pelan, yang dalam hati Allah tahu. Allah tahu yang dalam hati, yang terlintas, yang terbesit di hati kita, yang ada dalam pikiran kita. Jangankan suara yang disembunyiin, dipelanin, bisik-bisik, dalam hati yang nggak diungkapin, Allah tahu atau tidak? Tahu. Ya musyrikin, ya juhal, hei orang-orang bodoh, orang-orang musyrik, kau pikir Allah nggak dengar apa yang kau sampaikan sehingga mau pelan-pelan supaya Allah nggak dengar? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kata Allah, kencengin, pelanin, terserah. Kata Allah, innahu alimun bidatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang terbesit di benak-benak, di dada-dada manusia. Allah Maha tahu sehingga nggak ngaruh. Nah, dia mau kencang mau pelan nggak ngaruh. Allah Maha tahu ya ikhwan. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Boro-boro cuma dengerin doang. Ala ya'lamu man khalaqa, dia nggak tahu siapa yang nyiptain. Dia nggak sadar siapa yang nyiptain. Ini ada manusia, ada bumi, ada langit, ada gunung, ada gurun, ada lautan. Ala ya'lamu man khalaqa, dia nggak tahu siapa yang nyiptain. Sampai dia mau nyembunyiin suaranya supaya Allah nggak dengar, nggak sadar dia. Siapa yang nyiptain darahnya sehingga bisa mengalir, jantungnya sehingga bisa berdetak, otaknya sehingga bisa berpikir, lisannya sehingga bisa berkata-kata, matanya sehingga bisa ngelihat. Siapa yang nyiptain itu semua? Allah. Allah. Huwal latiful khabir. Allah itu maha latif. Latif, Allah itu maha latif. Khabir, Allah itu maha mengetahui. Latif ini apa ya? Aneh belum dapetin terjemahan yang tepat untuk kata-kata latif. Latif itu lebih dari sekedar lembut. Kalau diartikan lembut, kata-kata lembut itu nggak bisa betul-betul mengcover terjemahan kata-kata latif. Anak kira kata-kata latif itu termasuk kata-kata dalam bahasa Arab yang belum tercover terjemahannya. Belum ada kata-kata yang bisa mengcover. Karena latif itu apa ya? Kita ini bisa hidup lancar-lancar aja nih berkat sifat lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa melek berkat sifatnya lutuf Allah taala. Kalau Allah nggak latif sama kita, urat di mata kita digeser dikit aja, kelar hidup ente. Kalau Allah nggak bersifat lutuf sama kita, ini tenggorokan disumbat aja ketika makanan masuk, selesai hidup ente, beres sudah. Kalau Allah nggak bersifat lutuf sama kita, angin mau buang angin disumpel nggak keluar tuh angin, atau buang air nggak keluar, kelar hidup ente. Kenapa kita bisa jalanin hidup dengan nikmat, semuanya bisa enak? Karena sifat latifnya Allah Subhanahu, anta latiful lutafa wa huwa hasbi wa kafa. Latif, Allah ini latif, Allah lembut sama kita luar biasa, sayang banget Allah sama kita. Kalau Allah nggak latif, bayangin kita naik mobil tuh roda berputar, mesin berputar. Begitu Allah mau bannya tau-tau copot, hilang tuh ban mobil, terbalik jungkir balik, bisa apa kagak? Tapi alhamdulillah kita jalan kemana-mana lancar-lancar aja, baik-baik aja. Itu karena kita dapat sifat latifnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh ketika proses melahirkan. Itu ibu-ibu yang ngelahirin normal, ibu-ibu tahu tuh. Kalau ngelahirin bayi dalam keadaan normal, bayi, ya Allah, bayi itu palanya ubun-ubunnya lembek apa kagak tuh? Lembek. Makanya kalau ada bayi ubun-ubunnya hati-hati, jangan sampai kecolok sama kakaknya. Bahaya tuh, bisa jebol tuh ubun-ubun bayi. Lembek palanya, lembek badannya masih lemah. Itu pas ngelahirin, kadang-kadang ya Allah, bisa kuat dia ngelewatin jalur yang sempit. 9 bulan aja dia bisa hidup di dalam perut, di tempat yang nggak ada udara, yang isinya air, ketuban. Dia bisa hidup tuh 9 bulan tuh. Kalau nggak ada latifnya Allah nggak bisa tuh, saudara. Sifat latifnya Allah Ta'ala. Habis itu begitu proses ngelahirin, dia bisa melalui jalur yang sempit, selamat hidup, padahal palanya aja masih lembek tuh bayi, tulang belulangnya masih rapuh banget, tengklek dikit palanya bisa bahaya. Yang namanya bayi, salah gendong dikit tuh tengklek palanya bisa bahaya. Tapi begitu proses ngelahirin bisa selamat. Siapa yang jaga itu semua? Allahul Latif, Al-Latif, Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala, wa huwal latiful khabir. Sifat latifnya Allah luar biasa. La ilaha illallah ya latif. Makanya diantara sebagian ulama mengatakan Ismullahil Azam,
Ismullahil Azam Al-Latif. Kata-kata Al-Latif ini luar biasa. Ismullahil Azam. Sebagian ulama mengatakan ada di hadis itu disebutkan ada namanya nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajabah. Yang kalau kita minta Allah dengan nama tersebut, maka Allah pasti akan ijabah. Itu nama itu dirahasiakan. Yang Allah kasih tahu para nabi, para rasul, aulia Allah banyak Allah kasih tahu, banyak Allah ilhamkan. Apa sih nama Allah yang azam, yang paling agung, yang kalau itu nama pamungkas buat kita doa? Sebagian ulama mengatakan Ismullahil Azam Al-Latif. Nama Allah yang agung itu yang kita doa, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu salah satu doa paling tokcer kalau manggil Allah dengan nama ya Latif. Dan para ulama menyebutkan biasanya zikir-zikir tertentu itu ada angka-angka yang cocok dengan zikir tersebut. Nah, khusus ya Latif dicatat nih. Ya Latif itu angkanya ulama ngajarin 129 kali. Mi'ah tis'a wa ishrin. Ya Latif itu dibacanya 129 kali. Makanya diantaranya kalau mau semua urusan kita dimudahin oleh Allah, diajarkan oleh para ulama setiap habis subuh baca, setelah baca wiridul Latif, setelah baca apa di antara wiridnya para aulia sholihin, baca ya Latif 129 kali. Sebentaran rapi itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Kalau lagi ada masalah lagi besar banget, nah ini diantaranya nih, ini saya ngalamin banget nih pas lagi masa-masa sulit ketika negara angin menyerang Avatar waktu di penjara, masa-masa sulit saya ngalamin banget nih keajaiban dari nama Allah ya Latif. Luar biasa, masalah-masalah yang kelihatannya bakal gede banget, yang kita belum tentu sanggup ngadepinnya, Allah kasih gampang, Allah kasih mudah, ngelaluinnya enak banget. Oh, tuh waktu sih keadaannya genting luar biasa. FPI baru dibubarin, 6 laskar syahid dibunuh, Imam Besar Habib Rizik ditangkap, rekening keluarga diblokir-blokirin, markas syariah diancam mau dibubar, pimpinan FPI ditangkap-tangkapin, saya termasuk saat itu, saudara. Habis itu nggak lama ada rencana terorisasi dengan melalui pintu Munarman dan lain sebagainya. Serem banget keadaannya. Manusia yang biasanya dekat boro-boro nongol aja gak berani. Itu waktu kita harapan kita cuma Allah, udah kita sampai di titik yang kita nggak punya harapan kecuali Allah. Keadaannya genting, orang lihat kita aja udah ngeri. Tapi Allah kasih semuanya enteng, enak, nikmat, bahkan termasuk saat-saat yang paling nikmat dalam hidup. Ketika itu, diantaranya rahasianya apa nih? Ya Latif, ya Latif. Nah, kalau ada lagi masalah gede banget, masalah besar, kita punya hajat besar banget, baca ya Latif 129 kali 129. Jadi 129 kali dikali 129 kali. Sekitar sekian belas ribu, berapa ya? 15 ribuan apa ya? Itu kalau udah hajat yang genting banget, keadaan darurat, ya Latif 129. Ini diantara yang dibaca oleh Syekhuna Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri itu dulu di penjara sama komunis. Di penjaranya kalau saya masih enak di ruangan, beliau di penjaranya selti ini kayak sel tikus, sempit, cuma seukuran badan doang. Itu Habib Salim itu di penjaranya begitu. Bahkan waktu itu mereka udah memutuskan untuk mengeksekusi Habib Salim, dihukum mati. Tapi Allah selamatin Habib Salim. Di antara rahasianya selamatnya beliau itu ya Latif nih. Ya Latif 129 dikali 129. Berapa 129? 16.000 berapa ya? Hah? 16.000 kalkulator lah sebentar. 16.641. Nah, segitu dah pokoknya. Ya, 16.641. Iya. Itu angka kalau udah dalam keadaan darurat mendesak. Ada yang sakit, ada apa, ada hajat yang betul-betul udah mentok banget, udah nggak bisa baca itu, duduk dalam keadaan ada wudhu, ngadep kiblat, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau langsung 16.000 sekian biasanya takut kelewatan, nanti ruwet akhirnya muter-muter. Nah, maka gimana caranya dibikin 129 kali 129. Jadi setiap baca 129 tandain 1, 129 lagi 2, 129 lagi 3. Tapi nanti Abu Yazid Muhammad bin Alwi Maliki ngajarin tuh, tergantung hajatnya apa. Kalau hajatnya ngadepin orang dolim, nanti setiap 129 ada ayat yang dibaca dikit. Kalau hajatnya urusan rezeki, setiap 129 ada ayat tuh yang dibaca dikit. Saya lupa, nggak hafal ayat-ayatnya apa aja. Jadi setiap 129 kali ada satu ayat yang dibaca. Habis itu mulai lagi dari ulang 129 lagi, ada ayat yang dibaca tipis satu baris. Salah satunya ini, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful
khabir. Cuman saya lupa ini fungsinya buat apa nih? Apa buat urusan apa namanya rezeki, apa buat urusan ngadepin orang zalim, apa buat urusan apa? Ada beberapa ayat-ayatnya. Itu dalam kitab Abu Abul Faraj, Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengajarkan itu. Mudah-mudahan kita selalu diliputi lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif, ya Latif lutufina. Ya Latifan bi khalqih, ya Aliman bi khalqih, ya Khabiran bi khalqih ultuf bina. Ya Latifan lam yazal ultuf bina. Innak latifun lam tazal ultuf bina. Kalau orang istiqomah baca Latif, insyaallah tuh bakal dapat lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Abdul Rahman ngajarin setiap baca Latif, ya Latif enggak lepas tuh. Ya Latifan bi khalqi, ya wahai yang maha latif kepada hamba-hambanya. Ya Aliman bi khalqi, wahai yang maha mengetahui hamba-hambanya. Ya Khabiran bi khalqi, wahai yang maha mengetahui hamba-hambanya. Ultuf bina, berikan kami lutufmu, kelembutanmu ya Allah. Ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ya Latifan lam yazal, ya Allah yang senantiasa latif, senantiasa berlemah lembut kepada hambanya. Ultuf bina fi manazal, berikan kami kelembutan atas apa yang kau berikan kepada kami, atas apa yang terjadi. Innak latifun lam tazal, sesungguhnya engkau senantiasa maha berlemah lembut kepada hambamu. Ultuf bina wal muslimin. Jelas? Faham? Insya dia nggak tahu, kata Allah Ta'ala. Dia pikir Allah nggak dengar. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa dia nggak tahu siapa yang menciptakan? Allah Al-Latif Al-Khabir. Terus dia pikir Allah nggak dengar apa yang disampaikan. Hasya wa kallah. Nggak sampai di situ. Allah tunjukkan di sini kebesarannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjadikan bagi kalian al-arda, bumi itu dhalulan, ay layyinah sahlatul masalik, bisa ditempuh. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu bisa ditempuh. Kita bisa jalan di atas bumi. Maka kata Allah apa? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di berbagai sisi-sisi bumi, di berbagai belahan dunia berjalanlah. Kata Ibnu Katsir, "Safiru haitsu syi'tum min aqtariha." Lakukanlah perjalanan ke berbagai belahan dunia. Wa taraddadu fi agalibiha wa arjaiha. Ya, apa namanya? Lakukanlah perjalanan di berbagai negara dan berbagai penjuru untuk nyari rezeki, untuk dagang, untuk ngambil pelajaran i'tibar. Allah bilang tuh, famshu fi manakibiha, jalanlah, lihat bumi itu, lihat. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki yang Allah sediakan di atas muka bumi.